Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Bapak Ibu ya? Oke, baik. Jadi kita udah eh, menjelaskan materi ya di sesi satu terkait aplikasi, khususnya aplikasi Proctor ya Bapak Ibu ya, karena kalau untuk klien itu tidak jauh berbeda ya. Jadi saya rasa untuk yang klien tidak perlu didemokan, tapi saya ingin menyampaikan beberapa eh, case atau isu yang sering terjadi di klien ya, dari sisi klien. Saya izin sharing Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Oke, Sudah. baik. Langsung aja. Ini untuk yang aplikasi klien troubleshootingnya ini eh, pasti akan berlaku juga di semi daring Bapak Ibu ya. Jadi karena aplikasinya sama, hanya saja Bapak Ibu tinggal merubah dari sisi modanya saja. Tapi secara permasalahan atau troubleshoot itu kemungkinan besar tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Oke, baik langsung saja. Oke, yang pertama ini Bapak Ibu ya. Kalau di daring ya, di daring eh itu biasanya akan ada namanya update Bapak Ibu. Jadi update exam browser klien. Nah, ini biasanya kita sediakan pada setiap event. Jadi nanti Bapak Ibu kan dapat aplikasinya ya dari web ya. Nah, jika ada update itu nanti akan ada update. Nah, terkait kendala seperti ini biasanya itu terutama di protor baru ya Bapak Ibu ya, itu memang kita melakukan perintah untuk ekstrak Bapak Ibu, melakukan ekstrak. Nah, biasanya tahapan awal ekstraknya itu sudah benar, sudah betul, tapi kadang proktor itu eh, ingin menampilkan icon exam browsernya itu ke desktop biasanya ya, untuk mempermudah peserta itu langsung mengklik gitu loh, tidak mencari foldernya. Nah, kesalahannya yang sering terjadi itu justru si proktor atau teknisi itu mengcopy atau mengcut file exam browser Excel-nya saja ke desktop. Nah, ini yang membuat error ya, membuat error seperti ini. Harusnya itu eh, tahapannya itu klik kanan, kemudian send to desktop. Nah, itu yang benar ya. Ini biasanya peserta protor-protor yang mungkin awam ya, karena protor kan tidak semuanya dari bidang IT ya. Jadi mereka memindahkan saja, jadi langsung mengcut jadi Ctrl X, kemudian langsung pindahkan ke desktop. Nah, ini yang sering terjadi seperti ini. Atau juga bisa juga langsung menjalankan dari zip ya, dari zip. Pada kita ada perintah untuk melakukan ekstrak terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi solusinya ketika diekstrak langsung diupdate saja. Jadi jangan memindahkan file Excel-nya saja ke desktop, tapi di send to, klik kanan send to, kemudian desktop seperti itu. Kemudian, nah ini yang saya tadi juga aplikasinya hilang. Nah, biasanya itu di PC-PC Bapak Ibu ya, terutama laptop-laptop yang baru itu biasanya itu dipasang antivirus, berbagai macam antivirus ya, terutama seperti Smadaf, kemudian ada lagi saya lupa namanya, itu ada aplikasi yang apa namanya, antivirus yang terlalu ganas ya. Jadi sebenarnya bukan file virus, tapi sama dia dianggap virus, makanya dia menghapus file itu gitu. Jadi intinya ini ketika Bapak Ibu ekstrak, kemudian menjalankan aplikasinya, muncul ini. Nah, berarti ini ada beberapa file yang eh, sama si antivirus ini dianggap sebagai virus gitu. Makanya dia langsung menghapus. Nah, biasanya dari kami menyarankan, terutama teman-teman yang menggunakan Smadaf ya, itu bisa di-disable dulu, di-disable atau dimatikan terlebih dahulu antivirusnya, atau bisa juga dimasukkan ke pengecualian ya.
Jadi exclusion-nya itu ditambahkan folder external browser-nya. Kemudian baru ekstrak ulang dan coba jalankan lagi. Seperti itu. Intinya dari sisi antivirusnya saja sih. Jadi bisa di-disable atau bisa dimasukkan ke pengecualian. Kemudian untuk yang external browser daring ya, ini ada case internet tidak tersedia. Ya, jelas ya kalau untuk yang daring, namanya daring, yang full daring, itu memang semuanya harus terkoneksi full, baik klien ataupun proxy itu terkoneksi ke internet. Ya, beda halnya dengan yang semi daring. Ya, untuk yang webcam ini diabaikan saja Bapak Ibu ya. Ini saya ngambil dari contoh beberapa karena ini penyiapan dadakan saya. Jadi untuk aplikasinya nanti tidak ada webcam Bapak Ibu ya. Tidak ada webcam, saya tegaskan lagi. Jadi untuk aplikasinya tidak ada webcam. Dan ini hanya contoh saja ya untuk sampelnya. Nah, di sini juga ada keterangannya internet tidak tersedia. Padahal modanya moda daring. Ya. Jadi Bapak Ibu solusinya ya cek koneksinya. Cek koneksinya. Tapi kalau memang Bapak Ibu pelaksana semi daring, tinggal diubah saja melalui setting, kemudian masukkan passwordnya 1 sampai 5, 1 2 3 4 5, kemudian pilih modanya yang semi daring. Seperti itu. Jadi untuk gampangnya kalau daring internet itu harus tersedia, kalau semi daring itu tidak ada internet. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kalau seperti ini internet tersedia ya berarti harusnya modenya semi daring bukan daring, seperti itu. Oke, yang berikutnya eh operating system tidak sesuai ya. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan Bapak Ibu baik dari mode daring atau semi daring. Jadi jika ada Bapak Ibu yang menggunakan masih 32 bit ya, 32 bit itu harus disesuaikan lagi Bapak Ibu pemilihannya, pemilihan aplikasinya. Jadi harus sesuai 32 bit atau 64 bit. Ngeceknya di mana? Kalau untuk Windows, Bapak Ibu bisa Windows 10 ke atas ya, Windows 10 ke atas, Windows 10, 11, itu bisa dari icon Windows-nya, klik kanan, kemudian pilih yang sistem. Nah, di situ nanti akan terlihat bitnya ya, 64 bit atau 32 bit. Nanti kita demokan ya. Kemudian versinya, versi bitnya ya, versi bitnya. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Versi bitnya ini tidak sesuai. Jadi ini harusnya 64 bit tapi yang dijalankan justru 32 bit. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian waktu komputer peserta. Nah, ini yang sering jadi ini ya, poin penting ya untuk peserta ya, dari sisi peserta diusahakan untuk local time-nya itu menyesuaikan zonanya masing-masing Bapak Ibu ya. Karena biasanya itu kalau laptop atau PC yang baru diinstal ulang itu zonanya itu kalau nggak salah itu -8 ya kalau nggak salah ya. Itu sudah -8. Nah, disesuaikan saja Bapak Ibu. Jadi diusahakan jangan manual settingnya. Jadi dikoneksikan dulu ke internet, kemudian disinkronkan dengan waktu setempat. Kalau misalkan Bapak Ibu di daerah WIT, ya berarti +9. Kalau di daerah WITA tengah +8. Kalau di barat ya +7 ya, seperti itu. Jadi intinya disesuaikan dengan local time atau zona waktu Bapak Ibu tinggal. Kemudian ada lagi error 402. Nah, ini biasanya Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang lawas ya. Mungkin yang sudah tidak update lagi ya. Karena memang kita selalu memberikan informasi di web, usahakan unduh aplikasinya dari laman komunikasi. Karena banyak external browser yang tersebar di internet ya, terutama dari Google ya. Karena mungkin karena sama ya external browser klien, jadi eh, kadang peserta itu mencarinya di Google gitu. Padahal kita selalu mengingatkan unduhnya itu dari web atau halaman komunikasi. Dalam hal ini OSNK ya, dari OSNK yang tadi disampaikan oleh Mas Rohimat di awal pagi tadi, kita akan menaruh di situ. Nah, unduhnya dari situ Bapak Ibu, jangan dari apa namanya? Jangan dari sumber yang lain seperti itu. Karena Bapak Ibu kan tentu udah punya aksesnya ya, akses ke webnya ya. Jadi tinggal diunduh saja seperti itu. Oke, kemudian ada lagi Bapak Ibu error connection reset ya.
Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu. Jadi untuk yang moda daring, eh, Bapak Ibu usahakan tadi ya di sesi pagi saya memberikan materi ini ya terkait bandwidth dedicated. Nah, ini. Jadi untuk yang error seperti ini sempat terjadi putus ya koneksi antara sekolah Bapak Ibu dengan kita seperti itu. Makanya muncul error connection reset. Nah, ini solusinya cukup mudah Bapak Ibu ya. Jadi tinggal ditutup saja aplikasinya, kemudian jalankan lagi, tapi sebelum dijalankan dipastikan lagi koneksinya Bapak Ibu ya stabil. Atau mungkin untuk ngecek ke Kemdikbudnya itu Bapak Ibu bisa mengetes bandwidth-nya dari NOC ya, noc.kemdikbud kalau nggak salah. Nah, itu bisa ngecek dari situ. Seperti itu. Kemudian dari si peserta ada lagi, maaf username belum diaktifkan. Nah, ini kalau untuk yang protokol yang sudah senior ya bahasanya ini udah familiar banget lah ini gampang banget solusi seperti ini ya. Jadi memang solusinya tadi untuk di assign pesertanya seperti itu. Kemudian riset peserta. Nah, ini yang wah ini jangan coret-coret Bapak Ibu ya. Ini Pak Nurul Anwar seneng banget nyoret-nyoret ya. Jangan dicoret ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kasih papan tulis deh buat nyoret-nyoret ya. CC. Nah, oke, yang terakhir ini permintaan riset ya. Ini tadi ya, ketika peserta keluar dari aplikasi, kemudian login lagi, karena masih ada status loginnya di Proktor, itu butuh riset ya. Butuh riset statusnya saja untuk si peserta bisa login kembali. Seperti itu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu untuk sedikit troubleshooting dari sisi apa namanya dari sisi klien ya, dari sisi klien. Selebihnya saya coba mungkin izin Mbak moderator, mungkin ini langsung saja atau ada ini lagi ya? Langsung saja ya. Oke, baik ini bisa dimatiin nggak ya untuk yang coret-coretnya ini? Saya. Oke, untuk yang coret-coret Bapak dan Ibu mohon diperhatikan terlebih dahulu demi keberlangsungan acara kita. Langsung tanya jawab ya Pak ya? Apa masuk ke Langsung aja materi kali dulu? Mbak ya, langsung yang demo untuk yang proktornya. Oh, oke, baik. Silakan Bapak. Oke, baik. Saya izin saya sekali lagi. Bapak Ibu jangan coret-coret ya. Saya izin saya sekali. Ya, sorry ya. Oke, baik. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya sharingan saya. Oke, baik. Yang pertama nih saya langsung demo Bapak Ibu ya. Demonya ini terkait yang aplikasi pertornya saja. Jadi memang untuk yang klien kita agak agak susah untuk demo ya. Untuk yang proktor, ini aplikasinya Bapak Ibu, aplikasinya. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah Bapak Ibu pastikan namanya daring ya. Daring pasti ada koneksi internet. Kemudian tadi Bapak Ibu local time-nya disesuaikan. Jadi harus mengikuti zona Bapak Ibu tinggal. Ya ini kalau di sini kan karena saya di Jakarta, jadi zona time-nya ini UTC 07. Kemudian kalau sudah disinkronkan saja ya. Ini dia akan otomatis langsung terkoneksi dengan local time-nya seperti itu. Nah, kemudian juga mengecek Bapak Ibu tadi karena yang daring itu ada versi 32 bit dan 64 bit. Nah, Bapak Ibu bisa mengeceknya di sini di sistem, kemudian di about. Nah, di sini ada namanya sistem tipe ya. Nah, ini kalau yang sudah pengalaman mungkin sudah tahu ya. Ini mudah-mudahan juga ada yang baru ya. Jadi bisa sambil belajar ya. Ini yang baru. Sorry ini 64 bit. Jadi disesuaikan nanti ada 32 bit, ada 64 bit. Jangan sampai salah download Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita coba jalankan. Nah, ini halamannya ya sama ya dengan yang tadi saya paparkan. Di sini ada operating sistemnya, kemudian CPU-nya, kemudian ada RAM-nya, dan pasti ada koneksi internetnya. Ya, langsung kita klik run. Oke. Nah, ini halaman login ya, halaman login proktornya.
Jadi di sini Bapak Ibu mengetikkan ID Proctor. ID Proctornya ya. Ingat ya, kalau untuk ID Proctor ini usahakan diketik Bapak Ibu ya, jangan di copy paste dari web. Atau misalkan Bapak Ibu mau mengcopy paste dari web, usahakan copy paste-nya itu ke Notepad terlebih dahulu ya. Jadi untuk melihat apakah ada spasi atau enggak. Di biasanya sih di ujung belakangnya ada spasi. Oke, jika sudah klik. Nah, biasanya seperti ini. Ini karena akses Bapak Ibu belum dibuka. Jadi Bapak Ibu bisa mengontak teman-teman dinas ya, dinas kota kabupaten atau dinas helpdesk untuk dibukakan aksesnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu biasanya nih eh helpdesk ini mungkin lupa ya, mungkin lupa atau apa, jadi belum dibuka aksesnya. Jadi kalau seperti ini Bapak Ibu bisa telepon langsung ke dinasnya ya, dinas tempat yang memegang akun ANBK Helpdesk untuk dibukakan aksesnya. Seperti itu. Oke. Kalau sudah dicoba dikontak, dicoba lagi login ya. Bentar, saya juga harus. Oke. Nah, kalau sudah berhasil berarti sudah masuk ya. Nah, tadi itu case yang paling sering terjadi Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bangunnya lebih cepat dibanding helpdesk-nya. Jadi mungkin pagi-pagi buta Bapak Ibu sudah coba login ya. Nah, ini berarti masih ditutup aksesnya ya. Jadi biasanya itu dibuka itu setengah jam sebelumnya itu sudah dibuka atau sejam sebelumnya lah sudah dibuka aksesnya oleh si helpdesk seperti itu. Oke, nah ini halaman proktornya. Jadi sebenarnya ada beberapa tahapan Bapak Ibu ya. Tadi untuk fitur-fiturnya sudah saya jelaskan di awal. Jadi saya tinggal mendemokan langkah-langkah atau urutannya proktor itu melakukan tes di aplikasi ini. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu ke menu status tes di sini. Nah, tadi ini sudah saya jelaskan Bapak Ibu ya. Jadi ini fungsinya untuk menyimpan sesi atau kelompok ya, atau mapel lah tadi ya, atau mapel untuk menyimpan di sini. Jadi ketika Bapak Ibu langsung ke kelompok tes ya, ini akan muncul seperti ini. Anda perlu melakukan set kelompok terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu ini belum menyimpan nih mau tes apa nih? Tes IPA kah atau IPS kah gitu sesinya. C1 kah atau sesi 2 kah seperti itu. Nah, Bapak Ibu harus ke sini dulu nih ke status tes. Ya, maka dia akan langsung mengarahkan ke status tes. Nah, untuk range waktunya tadi ya sudah saya sampaikan. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini range waktunya. Jadi Bapak Ibu bisa mengira-ngira nih berarti berapa berapa lama tuh token itu bisa di rilis seperti itu. Nah, tinggal klik tombol set saja. Nah, eh ada lagi nih Bu, Bapak Ibu nih troubleshooting lagi ya. Nah, token test ini harusnya ya kalau sudah melewati jam, ini kan jam 13.02 ya dari super admin dari pusat itu menyeting token tuh jam 1 lewat 2. Nah, sekarang itu sudah jam 1 lewat 28 menit. Nah, harusnya helpdesk-nya itu membuka akses tokennya agar Bapak Ibu bisa merilis token. Nah, di sini masih strip Bapak Ibu ya. Atau juga memang belum masuk waktunya. Jadi antara dua tuh Bapak Ibu. Pertama, si helpdesk belum ngebuka akses token untuk Bapak Ibu atau si helpdesk itu udah buka akses loginnya saja, tapi memang belum masuk waktunya seperti itu. Belum masuk waktu tesnya atau mungkin Bapak Ibu sudah mau submit token itu di jam 12 misalkan. Padahal kita menyeting jamnya itu jam 1. Seperti itu. Sebentar kita coba buka dulu ya. Oke, kalau sudah dibuka My Helpdesk-nya, Bapak Ibu bisa melakukan F5 ya atau merefresh. Nah, baru di sini muncul rilis
tokennya. Nah, kalau tokennya sudah muncul dan abu-abu, berarti sudah dibuka sama helpdesk-nya, Bapak Ibu tinggal menyimpan sesinya saja dengan mengklik tombol set, kemudian yes, nanti ada tombol sukses, baru Bapak Ibu bisa merilis seperti ini. Seperti itu. Nah, ini akan berganti setiap 15 menit sekali. Bergantinya itu maksudnya manual Bapak Ibu ya. Jadi berganti ke tombol lagi, ke tombol yang tadi ya. Jadi 15 menit lewat, ganti, klik lagi refresh. Tapi Bapak Ibu tadi di awal ya, nggak perlu merefresh setiap hari ya, setiap setiap 15 menit itu merefresh nggak. Kalau misalkan ada saja yang peserta yang ketinggalan dan sudah lebih dari 15 menit, butuh token, nah baru Bapak Ibu melakukan rilis ulang. Seperti itu. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu tinggal ke kelompok tes untuk melakukan assign peserta agar pesertanya ini sudah aktif, sudah bisa login. Makanya saran saya Bapak Ibu minimal itu 5 menit sebelum peserta itu masuk tuh udah melakukan assign terlebih dahulu. Sudah melakukan assign. Atau mungkin kalau paling mepetnya ya Bapak Ibu pesertanya udah masuk, udah duduk, tapi jangan langsung login dulu. Bapak Ibu melakukan step yang tadi ya, satu tes, kemudian simpan sesi, baru ke kelompok tes, pilih, ingat ya, selalu nonaktif Bapak Ibu. Selalu nonaktif, kemudian pilih kode tesnya, pilih sesinya. Sesi yang dibuka tuh sesi apa? Sesi 1, sesi 2, atau sesi 3. Kemudian di-apply, dan nanti akan muncul seperti ini. Nah, contohnya ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kan displaynya ini, pagination-nya ini menampilkan 10 ya. Padahal peserta ini lebih dari 10, misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu tinggal ngubah saja. Kita memberikan maksimal 100. Ya, kalau tadi ada peserta 300 peserta ya kalau nggak salah di awal ya. Nah, berarti Bapak Ibu 3 kali melakukan assign seperti itu. Ini tinggal di checklist saja, kemudian klik tombol assign. Sudah klik tombol yes. Nah, nanti akan ada summary update di sini 100. Nah, karena masih ada lebih dari 100 tadi ya, ini Bapak Ibu tinggal assign lagi saja. Klik lagi, kemudian assign. Nah, baru akan hilang ya. Nah, tinggal ngubah, lihat saya di sini, diubah lagi jadi aktif, kemudian apply. Seperti itu di sini. Nah, jadi Bapak Ibu harus memisahkan filter di sini ya Bapak Ibu ya. Filter, kemudian juga di sini ada namanya display ya, pagination display. Jadi untuk melihat seperti itu. Nah, kemudian ini karena masih kosong ya. Nah, ini contohnya untuk yang request reset. Nah, nanti yang tadi di awal ya, yang troubleshooting tadi itu kan ada permintaan tuh Bapak Ibu. Ketika peserta itu mengklik tombol OK, maka username akan masuk di sini Bapak Ibu, ya. Untuk approve-nya Bapak Ibu tinggal cek saja semua dari sini. Ini berarti peserta yang di situ berarti sudah minta reset gitu. Bapak Ibu tidak perlu memilah-milah lagi ya. Tidak perlu memilah-milah lagi, tinggal di assign saja, di checklist semuanya, kemudian pilih yang ini, request reset selected. Nah, sudah selesai. Baru pesertanya untuk login kembali seperti itu. Nah, untuk menu ini juga Bapak Ibu bisa melakukan reload manual ya, atau kita juga sudah memberikan auto update ya. Ya bukan auto update, sorry, auto refresh. Jadi setiap 1 menit dia akan merefresh sendiri ya, ya refresh sambil begini. Nah, cuma nggak kelihatan ya, terlalu cepat. Jadi dia akan menampilkan peserta yang melakukan request seperti itu. Kemudian kalau sudah berjalan, Bapak Ibu bisa lihat progresnya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat, bisa difilter, mau yang mengerjakan saja bisa dilihat ada berapa, kemudian atau mau yang selesainya saja, boleh bisa dilihat di sini. Atau yang login, ya seperti itu. Nah, untuk beranda ini statistik Bapak Ibu ya, peserta yang mengerjakan ada berapa, kemudian dan selesai mengerjakan ada berapa, seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya terkait demo aplikasi Proktornya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya.